Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abian Aulia Hanif dengan NIM C1D123017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis manajemen risiko dalam preventif kejahatan cyber. Yang pertama ada pertanyaan, yakni jelaskan secara singkat bagaimana peran AI dapat memodifikasi landscape kejahatan cyber, baik dari sisi penyerang maupun sisi pertahanan, serta berikan contoh spesifik untuk masing-masing sisinya. Di sini kita bahas terlebih dahulu dari sisi penyerang atau attacker. Yang pertama ini ada AI generated phishing, yakni AI seperti GPT yang digunakan untuk membuat email phishing yang sangat persuasif dan personal berdasarkan analisis data di media sosial korban. Contohnya seperti penyerangan menggunakan ChatGPT untuk membuat email palsu dari atasan agar korban mentransfer dana ke rekening palsu tersebut. Yang kedua ada malware yang beradaptasi, yakni malware berbasis AI yang mampu mengendalikan lingkungan target, misalnya operating system atau OS, serta antivirus yang digunakan dan mengubah perilakunya agar tidak terdeteksi. Contohnya seperti DeepLocker dari IBM Malware, Proof of Concept yang hanya aktif jika mendeteksi wajah atau suara target saja. Berikutnya ini adalah dari sisi pertahanan atau defender. Yang pertama ada AI Based Intrusion Detection System atau IDS, yakni memanfaatkan machine learning untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan dan mendeteksi serangan anomali. Contohnya seperti Darktrace yang menggunakan unsupervised learning untuk mengenali pola komunikasi internal dan mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Yang kedua ada Threat Intelligence Automation AI, yakni AI yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk memprediksi dan memperingatkan adanya ancaman cyber. Contohnya seperti IBM Watson for Cyber Security, yakni mengolah laporan keamanan global dan memberi rekomendasi mitigasi. Untuk pertanyaan kedua, yakni sebutkan dan jelaskan dua tantangan utama dalam menerapkan solusi AI untuk deteksi malware yang efektif, serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi. Yang pertama ini ada variasi dan polimorfisme malware, yakni ada masalah dan solusi. Kita ke masalahnya dulu, yakni malware modern yang sering berubah bentuk atau polimorfik dan mengenkripsi diri sendiri agar lolos dari deteksi berbasis tanda tangan atau signature. Solusinya adalah menggunakan behavioral based AI detection, yang dimana fokus pada tindakan malware seperti akses ilegal ke registry atau file system, bukan hanya tanda tangannya saja, yakni dapat ditandatangani dengan algoritma LSTM atau biasa disebut long short term memory untuk memantau urutan perilaku. Yang kedua ada data tidak seimbang dan berlebar. Di sini ada masalahnya, yakni dataset malware seringkali tidak seimbang atau lebih banyak data non-malicious atau tidak tersedianya label yang akurat. Solusinya adalah menerapkan teknik oversampling atau SMOTI atau menggunakan pendekatan semi-supervised learning. Bisa juga menggunakan data dari sumber seperti virus total atau Kuko Sandbox untuk otomatisasi labeling. Untuk pertanyaan ketiga, yakni bandingkan dan kontraskan penggunaan supervised learning dan unsupervised learning dalam konteks deteksi anomali pada sistem keamanan cyber. Kapan masing-masing pendekatan lebih cocok digunakan? Baik, kita bahas dulu untuk pendekatan. Ya, ini ada 5 pendekatan. Yang pertama ada kebutuhan data. Untuk supervised learningnya membutuhkan data berlabel, yakni normal versus malicious. Untuk unsupervised learningnya yakni tidak membutuhkan label, hanya pola data mentah saja. Untuk kelebihannya, pada supervised learning memiliki akurasi tinggi untuk ancaman yang dikenal, sedangkan pada unsupervised learning dapat mendeteksi zero day attack dan pola baru. Berikutnya ada contoh algoritma pada supervised learning, yakni random forest, SVM, dan neural network. Dan pada unsupervised learning yakni K-means, DBSCAN, isolation forest, dan auto encoder.
Yang keempat yakni contoh penggunaan. Pada supervised learning yakni mendeteksi malware jenis lama atau label historis. Pada unsupervised learning yakni mendeteksi penyusupan jaringan yang tidak biasa. Dan terakhir ada kapan digunakan. Untuk supervised learning ini digunakan saat memiliki dataset lengkap dan terlabel. Sedangkan unsupervised learning ini digunakan saat data berlabel sulit didapat atau ancaman baru yang muncul. Di sini saya menambahkan ada contoh spesifik yakni supervised model mendeteksi ransomware berdasarkan data historis dari serangan WannaCry, dan ada unsupervised yakni deteksi lonjakan trafik dari satu server internal ke domain luar negeri tanpa pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertanyaan keempat yakni diskusikan konsep explainable AI atau XAI dalam konteks keamanan cyber. Mengapa XAI menjadi semakin penting untuk aplikasi AI dalam bidang ini, terutama dalam pengambilan keputusan kritis terkait ancaman. Nah, di sini kita jelaskan terlebih dahulu. XAI ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa sebuah sistem AI membuat keputusan tertentu. Nah, di dalam konteks keamanan cyber, hal ini sangat penting karena yang pertama alasannya yakni untuk audit dan regulasi. Sistem keamanan harus bisa diaudit dan organisasi harus bisa menjelaskan keputusan deteksi atau mencegah ke pihak regulator. Alasan yang kedua yakni tindakan cepat dan tepat, yakni analis keamanan perlu tahu alasan deteksi agar bisa menindak atau memblokir IP base system tanpa menunggu hasil forensik manual. Untuk yang alasan ketiga yakni menghindari false positive. Jika sistem AI mendeteksi ancaman palsu, XAI membantu menjelaskan logikanya agar bisa diperbaiki kembali. Contoh implementasinya yakni menggunakan SHAP atau Shapley Additive Explanation untuk menjelaskan bahwa keputusan AI untuk memblokir akses berasal dari kombinasi IP address luar negeri sehingga jumlah permintaan login gagal dan percobaan akses file sensitif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.